Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I ingin mempresentasikan kasus biokimia tentang antioksidan dan radikal bebas. Nah, masuk ke anggota grup I, yaitu ada saya, Danita Nurma Syafira, ada Sabrina Nasyiwa Fazira, ada Abdul Muiz Ardianto, dan juga ada Inayah Dwi Mutia Mursalin. Untuk topiknya, yang pertama adalah mechanism of free radicals formations, dan yang kedua ada the negative effect of free radicals on the condition of the body based on biochemistry, dan yang ketiga ada the role of antioxidant and mechanism in free radical formation, dan yang keempat ini antioxidant in the body. Masuk ke materi yang pertama adalah mechanism of free radical formation atau mekanisme pembentukan radikal bebas. Lanjut, Mois. Oke, radikal bebas itu dibagi menjadi dua. Ada radikal bebas endogen dan juga radikal bebas eksogen. Untuk radikal bebas endogen itu terbentuk sebagai sisa metabolisme atau proses pembakaran misal kayak protein, karbohidrat, dan lemak pada mitokondria. Bisa juga dari proses inflamasi atau peradangan. Misal juga ada juga dari reaksi antara besi logam transisi dalam tubuh, fagosit, santin oksidase, peroksisom, maupun pada kondisi iskemia. Sedangkan radikal bebas eksogen itu bersumber dari luar tubuh, misal kayak paparan asap rokok, polusi lingkungan, radiasi sinar, obat-obatan, pestisida, dan lain sebagainya. Nah, singkatnya, radikal bebas itu terbentuk dalam tubuh di mitokondria yang terdapat pada setiap sel yang bertugas memproses glukosa dan oksigen menjadi energi melalui reaksi enzimatik. Sewaktu terbentuk energi, terbentuk juga radikal bebas. Nah, radikal bebas yang paling banyak ada di tubuh itu radikal bebas oksigen, karena dia merupakan hasil sampingan dari rantai pernafasan di mitokondria. Lanjut. Nah, mekanisme pembentukannya itu dibagi menjadi tiga. Ada tahap inisiasi, tahap propagasi, dan juga tahap terminasi. Masuk ke tahap yang pertama. Tahap inisiasi merupakan molekulnya itu mengalami pemisahan homolitik membentuk molekul radikal bebas. Misal, itu ada molekul A dan B. Nah, si tahap inisiasi ini bisa dipengaruhi oleh suhu tinggi ataupun sinar UV. Sebagai contohnya adalah salah satunya dipengaruhi oleh sinar UV. Jadi molekul A dan B itu memisah menjadi dua molekul radikal bebas, yaitu radikal bebas A dan radikal bebas B. Masuk ke tahap propagasi. Nah, tahap propagasi itu singkatnya adalah radikal bebas, dia bereaksi dengan molekul netral lainnya dan membentuk radikal bebas yang baru. Nah, si proses tahap propagasi ini sebenarnya simpelnya adalah dia mengalami pembentukan radikal bebas yang secara bertahap dan dia akan menghasilkan banyak. Jadi akan diteruskan sampai misal kayak radikal bebas A direaksikan dengan molekul netral C dan D, maka dia akan membentuk radikal bebas D, dan seterusnya akan seperti itu. Nah, tahap ini itu bisa terdiri dari beberapa langkah. Lanjut, tahap terminasi, yaitu misal ada dua radikal bebas itu bergabung dan menjadi spesies non-radikal. Lanjut. Nah, radikal bebas dapat terbentuk ketika suatu radikal bebas menyumbangkan satu elektronnya, mengambil satu elektron lain dari molekul lain, atau bergabung dengan molekul non-radikal lainnya. Akibatnya, terjadi reaksi-reaksi berantai yang menghasilkan radikal bebas yang baru. Reaksi radikal bebas dengan molekul non-radikal bebas ini merupakan gambaran tentang bagaimana suatu reaksi berantai terjadi. Reaksi berantai ini akan terus berlanjut sampai radikal bebas itu dihilangkan oleh reaksi dengan radikal bebas lainnya atau sistem antioksidan tubuh. Selanjutnya ada the negative effect of free radical on the condition of the body. Senyawa radikal bebas merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan DNA. Bila sudah menyebabkan rantai DNA terputus di berbagai tempat, menyebabkan pembelahan sel terganggu. Bahkan terjadi perubahan abnormal yang mengenai gen tertentu dalam tubuh yang dapat menimbulkan penyakit kanker. Radikal bebas yang mengambil elektron dari tubuh manusia dapat menyebabkan perubahan struktur DNA, sehingga timbullah sel-sel mutan. Kerusakan sel yang diakibatkan serangan radikal bebas antara lain, yang pertama kerusakan struktur DNA pada inti sel.
Senyawa radikal bebas merupakan salah satu penyebab kerusakan DNA di samping penyebab lain seperti virus, radiasi, dan zat kimia karsinogen. Akibatnya, pembelahan sel terganggu. Terjadi perubahan abnormal yang mengenai gen tertentu dalam tubuh yang menyebabkan penyakit kanker. Yang kedua, kerusakan membran sel. Komponen terpenting membran sel mengandung asam lemak tak jenuh, ganda yang sangat rentan terhadap serangan radikal bebas. Akibatnya, struktur dan fungsi membran akan berubah. Yang lebih ekstrim adalah mematikan sel-sel pada jaringan tubuh, misalnya kerusakan sel organ tubuh. Yang ketiga, kerusakan protein. Terjadinya kerusakan akibat serangan radikal bebas ini termasuk oksidasi protein yang menyebabkan kerusakan jaringan tempat protein itu berada. Contohnya, kerusakan protein pada lensa mata yang mengakibatkan katarak. Yang keempat, kerusakan lipid peroksida. Ini terjadi bila asam lemak tak jenuh terangsang radikal bebas sehingga reaksi antar zat gizi dalam tubuh menghasilkan peroksida yang menyebabkan kerusakan sel sehingga dianggap salah satu penyebab terjadinya berbagai penyakit degeneratif seperti kemerosotan fungsi tubuh. Yang selanjutnya dapat menimbulkan autoimun. Dalam keadaan normal, antibodi hanya terbentuk bila ada antigen yang masuk dalam tubuh. Autoimun adalah terbentuknya antibodi terhadap suatu sel dalam tubuh dan hal ini dapat merusak jaringan tubuh. Yang terakhir adalah proses penuaan. Paparan radikal bebas bagi tubuh manusia bersifat akumulatif yang akan muncul sebagai penyakit apabila sistem imunitas tubuh tidak lagi dapat mentoleransi keberadaan senyawa radikal bebas. Hal ini dipengaruhi oleh keseimbangan kinerja radikal bebas yang berada dalam tubuh ataupun yang masuk ke dalam tubuh melalui lingkungan dengan kadar antioksidan dalam tubuh. Bila kadar radikal bebas melampaui kemampuan tubuh untuk mengelolanya, maka akan timbul kondisi stres oksidatif. Stres oksidatif ini menyebabkan menjadi penyakit stroke, jantung, tekanan darah tinggi, preeklamsia, kanker, dan lainnya. Nah, untuk bagian yang ketiga ini the role of antioxidant and mechanism in free radical formation. Mungkin bisa dilanjut. Nah, peran antioksidan. Peran antioksidan di sini untuk apa sih? Pertama, itu menunda atau menghambat kerusakan sel terutama melalui sifat penangkal radikal bebasnya. Kita tahu bahwa radikal bebas nantinya akan bergabung dengan antioksidan dan akan terbentuk senyawa yang bersifat aman gitu. Yang kedua di sini ada dapat bereaksi dengan radikal bebas dan menghentikan reaksi berantai. Nah, apabila radikal bebas ini tidak ada senyawa yang seperti menangkapnya gitu, nanti apabila bereaksi dengan molekul lainnya itu akan menghasilkan hasil berupa radikal bebas yang baru. Nah, siklus ini akan bisa berlangsung secara terus-menerus, membentuk sebuah rantai. Nah, nantinya radikal bebasnya ini akan menumpuk di dalam tubuh kita. Nah, yang ketiga, mencegah radikal bebas merusak molekul vital. Mungkin bisa di next. Nah, gimana sih cara ini peran dari antioksidan? Ini mohon maaf, ini ada kesalahan di PPT-nya. Ini sebetulnya antioksidan ya, bukan oksidan. Nah, untuk yang pertama di sini ada yang tanpa antioksidan. Nah, apabila suatu reaktan direaksikan, itu akan menghasilkan suatu produk dan hasil samping berupa OH-. OH- ini merupakan senyawa radikal bebas. Apabila OH- ini akan bergabung dengan suatu molekul seperti protein, DNA maupun lipid, ini akan terbentuk suatu produk dan radikal bebas yang lain. Nah, radikal bebas yang lain ini akan kalau tidak ada antioksidan, ini akan bergabung kembali dengan molekul lainnya dan membentuk hasil samping berupa radikal bebas lagi. Inilah yang dinamakan siklus berantai seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kalau yang dengan antioksidan di sini reaktan itu apabila direaksikan dia akan menghasilkan produk dan OH-. Nah, OH-nya di sini akan ditangkap oleh antioksidan dan menghasilkan produk yang lebih stabil. Kenapa sih OH di sini radikal bebasnya itu akan cenderung
bergabung dengan antioksidan. Kenapa kalau ada antioksidan gitu? Itu karena ini antioksidan itu cenderung bereaksi dengan radikal bebas karena sifat ininya mudah teroksidasinya. Oke, mungkin segitu. Baik, selanjutnya adalah mengenai endogenous antioksidan in the body, atau bahasa Indonesia-nya adalah antioksidan endogen di dalam tubuh. Jadi, sekedar sebagai intro, sebenarnya antioksidan itu ada dua, ada endogen sama eksogen. Nah, yang endogen itu apa sih? Jadi yang endogen ini adalah merupakan antioksidan yang diproduksi secara alami dalam tubuh sebagai penangkal radikal bebas. Kemudian selanjutnya adalah contoh-contoh. Jadi apa aja sih antioksidan endogen ini? Yang pertama adalah suboksida dismutase atau biasa disingkat SOD. Kemudian yang kedua adalah glutathione peroksidase atau kita bisa singkat GSH-PX. Kemudian yang ketiga adalah katalase, dan yang terakhir adalah serta non-enzim yang merupakan senyawa protein kecil glutathione. Jadi untuk tiga senyawa yang awal ini merupakan enzim dan yang akhir ini merupakan protein. Jadi peran dalam tubuh antioksidan endogen itu sebagai apa sih? Seperti yang dijelaskan oleh Muiz, jadi dalam tubuh antioksidan endogen ini seperti antioksidan pada umumnya, jadi menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Jadi dia itu penangkal radikal bebas. Mereka juga membantu mengurangi resiko kerusakan sel dan meredakan peradangan. Selain itu, antioksidan endogen juga membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan kinerja organ-organ vital. Kemudian antioksidan endogen dalam tubuh juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama yaitu pola makan, dan yang kedua paparan lingkungan, dan yang ketiga adalah genetik. Baik, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata maupun kurang dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Jika ada baiknya, semoga bermanfaat bagi kami dan juga teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.